bagaimana jika orang yang mempelajari kitab Wafaq atau kitab Syamsul Ma'arif Kubro, apakah termasuk syirik? Karena sekarang ada ustadz yang ceramahnya mengaku sebagai wali Allah hanya karena kitab tersebut disebut dengan kitabnya para wali Allah. Ya, nah ini sebenarnya yang tahu seseorang itu wali. Tahu wali, Pak? Naon? Tergantung mundina pernikahan, wali nikah. Ya kan? Kalau saya tanya, tahu wali? Mun di sekolah, wali kelas. Jadi kalau waktu saya tanya, tahu wali? Tahu apa? Tergantung. Mun pernikahan mah wali akad atau wali nikah. Mun di sekolah mah wali kelas. Mun orang tua mah murid gitu. Ada lagi waliullah. Kalau dia bilang saya wali ya nggak salah juga, mungkin dia wali murid. Nah, si bapak eta kan ngakunya Ustadz eta saya wali. Ya jangan dulu marah, mungkin saya wali kelas, manehna guru. Ya, atau mungkin wali murid, atau mungkin dia jadi wali pernikahan. Tapi kalau yang dimaksud waliullah itu namanya kekasih Allah. Nah, kalau waliullah mah tentu para sahabat saja tidak ada yang ngaku-ngaku waliullah. Kalau Anda ngaku waliullah, Anda orang sombong. Saya kekasih Allah. Iksaha kata saya. Nah, jadi kalau ada orang yang ngaku waliullah, itu tanda orang tidak berilmu dan sombong. Gitu. Sebab para sahabat saja yang merupakan para kekasih Rasul itu tidak ada satupun yang mengaku-ngaku waliullah. Enggak. Dan yang paling tahu bahwa seorang itu wali atau bukan, kekasih Allah atau bukan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, ya. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku wali, perlu diklarifikasi dulu, wali apa? Isi satu saat saya di sebuah sambutan, saya sebagai wali, ngaku wali, ya. Kalau di universitas ada wali apa? Bukan wali songo. Ada di universitas ge wali, Pak, bukan wali songo. Oh iya, maksud Bapak Universitas Wali Songo. Oh iya benar juga, benar. Ya benar. Nah, kalau di universitas ada namanya wali amanah. Wali amanah ini punya otoritas mengevaluasi rektor dan jajarannya, dan bahkan dia punya suara untuk menentukan itu wali amanah. Tiap universitas beda-beda namanya, tapi ada wali. Nah, jadi sebenarnya kalau ada yang bilang aku wali, perlu diklarifikasi wali apa gitu. Nah, Wali Songo itu beliaunya tidak ngaku-ngaku wali, murid-muridnya, karena dianggap berjasa dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Ada 9 ulama yang berjasa menyebarkan Islam di Indonesia dan sama sekali tidak ada pertumpahan darah. Nah, ini perlu teman-teman ketahui ya. Indonesia itu sebelum mayoritas Muslim, mayoritas apa? Hindu. Selain Hindu ada Buddha. Tapi tidak terceritakan umat Islam menumpahkan darah memaksa orang Hindu asup Islam. Tidak. Kenapa? Karena metode yang dipakai oleh para ulama waktu itu adalah pendekatannya pendekatan kultural. Melalui perdagangan, melalui kultur, melalui pernikahan gitu. Melalui kekeluargaan. Nah, karena jasanya begitu banyak, maka kemudian dipanggillah wali. Ada 9 wali. Nah, dijadilah nama wali, tapi beliau-beliaunya tidak ngaku-ngaku saya wali gitu.
Ya. Nah, karena orang soleh itu tidak akan pernah ngaku-ngaku suatu yang sifatnya kemuliaan dari Allah. Apa tanggapan Anda ketika saya bilang, saudara-saudara, saya sebagai orang soleh, geleh kan dengernya kan? Ya kan? Ya, geleh. Ya, ilfil kan? Ya, saya sebagai ulama, saya sebagai orang soleh, saya sebagai orang takwa, saya sebagai kekasih Allah. Langsung kalau luar hiji-hiji. Nu paling parah, iya nu angkot, salapan angkot ya. Langsung. Jadi sebenarnya itu gelar yang Allah beri kepada orang-orang yang Allah cinta, gitu. Nah, ini sebenarnya pembahasannya panjang ya. Nah, wali itu nanti ada yang disebut karomah. Ini ada kaitan ya. Apa-apalah kasih bocoran dikit. Anda pernah tahu mukjizat? Nah, kalau mukjizat apa? Nah, suatu kehebatan, kemampuan luar biasa di luar nalar manusia, ya, sebagai bukti kenabian. Orang kalau ngaku sesuatu harus ada bukti. Kalau saya ngaku saya dosen, apa buktinya? Saya dosen, ada buktinya. Anda nanya, Pak Am, berapa nomor NIDN-nya? Nomor induk dosen nasional. Saya kasih, berarti benar saya dosen. Kenapa? Karena dosen yang resmi itu punya nomor induk NIDN, nomor induk dosen nasional. Nah, saya dosen karena saya punya NIDN. Itu buktinya. Nah, ya, Kang Ambi misalnya, Kang Ambi kata Kang Ambi, kalau saya pegawai negeri. Nah, apa bukti bahwa dia pegawai negeri? Nih, SK. Bahkan SK-nya bisa digadaikan. Ya. Bisa sekolah S1, S2, S3. Nah, ya. Jadi ketika Anda mengaku sesuatu, harus ada bukti. Ari Pak Engkon, orang Indonesia sanes, mana buktinya? KTP, gitu. Ya, benar nggak? Sekarang saya nabi, apa buktinya? Ah, mukjizat. Paham? Makanya Nabi Isa punya mukjizat. Semua nabi itu mukjizat karena untuk menunjukkan bukti bahwa beliau nabi. Nih, mukjizat, kemampuan luar biasa yang tidak pernah dipelajari, khariqul adah, suatu yang di luar nalar manusia, beliau bisa lakukan. Nah, ada uniknya, tidak bisa diulang. Nabi Musa ya melemparkan tongkat di depan siapa? Laut Merah, Firaun. Di depan Laut Merah kumaha sih? Tah ieu pikarudeteun teh. Nah. Jadi Nabi Musa melempar tongkat di depan Firaun. Ular kecil yang dibuat oleh tukang sihirnya Firaun dimakan habis sama ularnya Nabi. Itu khariqul adah. Nabi Musa nggak pernah belajar, tapi itu bukti bahwa beliau nabi dan nggak bisa diulang. Tidak kemudian di rumah teh latihan leor, latihan leor gitu, enggak. Nah, jadi yang namanya mukjizat masa kali gak bisa diulang. Ketika perang Khandaq, nah, kalau Anda umroh biasanya saat city tour, Bapak Ibu di depan ada 7 masjid. Ini terjadi saat perang Khandaq. Yang 7 itu sekarang ada yang digabung bla 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 bla, perang Khandaq. Jadi sebuah penggalian dilakukan oleh ribuan orang Islam saat itu. Ternyata saat itu kehabisan air. Ya Rasulullah, kami kehabisan air. Kan itu di padang pasir.
Kata Nabi, kumpulkan sisa-sisa air yang ada. Ya, kayak saparapat botol, masukin nih ke bejana. Lalu Nabi memasukkan tangannya. Lalu Nabi nyuruh semua orang mengisi bejananya. Dan air itu nggak habis-habis. Ya, itu mukjizat. Udah sekali. Tidak, tiap nggak ada air, curulung gitu, curulung. Nabi tidak kemudian di rumah teh Aisyah ayah caita teh ayah curulung henteu. Dan kita tidak tahu airnya dari mana karena si air itu kata Nabi masukkan sisa-sisa air yang ada ke ember. Lalu Nabi masukkan tangan. Kata Nabi, ambil oleh kalian air-air itu. Jadi sadayana ngeusian wadah. Gak habis. Itu mukjizat. Sekali. Jadi ciri khas dari mukjizat itu tidak dipelajari. Cuma sekali. Bukti kenabian. Itu mukjizat. Nah, ada lagi karomah. Kalau karomah ini diberikan kepada orang yang menurut Allah ini orang soleh. Ya, sama. Tapi bukan bukti kenabian. Sebagai tanda kesolehan. Bagaimana? Ya mirip seperti itu. Nggak bisa diulang. Gitu. Ada kejadian di Cianjur. Anak itu digendong sama ibunya. Anak itu pegang pintu. Abayang teh sama Anda. Digendong. Ya takek. Budak teh kan kia. Ibuna. Ternyata nyepengan karena panto. Supir ku konektor ditutup panto. Jebrot. Itu anak udah gak bisa nangis lagi. Biru gitu kan. Nah, tapi kemudian ada orang yang tiba-tiba hatinya mengatakan pegang tangan orang itu, anak itu, dipegang, nanti langsung dibawa ke rumah sakit. Pas nyampe di rumah sakit, anak tuh tertidur, nggak apa-apa. Itu apa namanya? Karomah. Orang itu nggak bisa ngulangin lagi. Tidak kemudian buka praktek. Makanya kalau ada yang mengatakan bisa ngobatin karena karomah, dusta. Karena karomah mah nggak bisa diulang. Paham? Dia mah Ustadz Jalmi Soleh. Kenapa? Pokoknya mah dia dapat karomah. Nah, karomah teh diulang-ulang. Nah, itu karomah mah kayak mukjizat. Kalau mukjizat mah bukti kenabian. Kalau karomah mah tanda, bukan bukti. Ade, hati-hati. Nah, Pak Encep langsung rewas. Tanda. Beda antara bukti dan tanda. Ya, ini Bu, dalam bahasa ilmiah itu satu kata juga berpengaruh. Jadi kalau mukjizat itu bukti kenabian. Jadi ada pengakuan dulu, saya nabi. Apa buktinya? Mukjizat. Kalau karomah mah tanda, karena dia tidak bilang saya orang berkaromah, enggak. Tapi ada satu keadaan yang membuat dia itu diberi suatu kehebatan di luar dugaan manusia, di luar logika manusia, tapi dia sendiri nggak bisa ngulang lagi. Seperti Nabi Isa menyembuhkan orang buta kan cuma sekali. Kalau memang benar Nabi sembuhkan orang buta, sembuh. Setelah itu Nabi Isa tidak buka praktek. Menerima kesembuhan, menerima pasien, enggak. Jadi orang karomah itu tidak akan bisa mengulangi lagi. Gitu loh. Nah, wali yang sesungguhnya dia itu dapat karomah. Wali Allah. Makanya dia orang yang rendah hati, dia orang yang tidak mungkin ngaku-ngaku dirinya wali. Ya gimana sih orang soleh mah ada? Kayak ibu bapak kan saroleh pisan. Iya kan? Kan Anda kan soleh pisannya. Enggak pernah gitu saya dengar Anda, aku mah soleha. Nah ibu dengar, makanya ibu kalau lagi berantem sama suami jangan gitu. Ya, kia mamah teh soleha. Salah eta teh. Ibu berantem sama suami, ya kan ya berantem lah gitu. Ayah mah tuh sholat sering terlambat. Ayah mah rata-rata tahajud. Mama sebagai wanita soleha. Sok tahajud, sok saum Senin Kemis, sok ngaji ke MPI. Ayah kapan ibadah itu? Mama sebagai wanita soleha.
Anda teh bukan solehah gitu teh. Nah, eta mah. Nah, jadi paham Bu? Ngerti nggak? Nah, jadi sebenarnya nggak ada orang yang bisa ngaku-ngaku wali Allah tuh nggak ada. Para sahabat ahli surga saja tidak berani mengaku wali Allah gitu kan. Matak cek saya mah mun aya ustadu ngaku wali jigana eta teh mun teu wali murid, wali kelas atau wali akad gitu. Nya mun manehna rada punya posisi wali amanah di perguruan tinggi mah. Oke. Nah, tentang kitab itu memang begini teman-teman. Nah, ini keliru. Anda pikir semua buku yang berbahasa Arab itu agung? Enggak. Jadi Anda jangan kira kalau tulisan Arab tuh semuanya Islami. Buku sihir juga bisa berbahasa Arab. Ini buku sihir bisa nggak? Makanya ada kitab-kitab yang mengandung unsur-unsur sihir dilarang gitu. Ya, sebenarnya buku kitab yang tentang sihir teh banyak gitu. Saya kalau baca tuh, oh iya mah tentang sihir, oh iya mah sihir, iya mah novel, iya mah apa gitu. Udah ya baca ke toko buku tinggal di. Ya kudu ngerti bahasa Arab. Nah artinya tak semua yang berbahasa Arab itu kitab yang penuh pencerahan. Makanya ada ustadz yang mengatakan tidak boleh baca buku itu bagi orang yang imannya lemah. Tapi bagi ilmuwan yang meneliti tentu saja tidak ada masalah. Tergantung sahanu maca. Gitu. Misalnya Kang Ambi udah pakar gitu, baca buku itu, oh ini kesesatannya di sini, ini kesesatannya di sini gitu kan. Gitu. Jadi dibaca bukan untuk dihayati, diamalkan. Jadi tergantung. Kalau orang biasa ya, tapi ada orang biasa memerenan bahasa Arab lagi pas-pasan merenan jadi. Jadi maksud saya tuh tergantung kapasitasnya gitu loh. Semua orang tuh tergantung kapasitas. Saya setuju kalau buku itu jangan dibaca. Buang-buang waktu, buang-buang energi. Banyak buku-buku yang sangat agung yang bisa kita pelajari gitu.